Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Kediri yang terkasih, apa kabarnya? Saya berharap kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan kita senantiasa tetap diberi kesehatan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai pagi hari ini, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami, hingga kami pagi hari ini, di hari yang baru ini, kami boleh diberi kesempatan untuk bangun kembali dan boleh melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, berbicaralah bagi kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita hari ini membuka Alkitab di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita juga akan baca dari 1 Petrus 4 ayat yang kedua sampai yang ketiga. 1 Petrus 4 ayat yang kedua sampai ketiga berbunyi demikian. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang berjudul bijak menggunakan waktu yang ada. Bijak menggunakan waktu yang ada. Bapak Ibu, saya yakin kita sering mendengar kalimat ataupun dilemparkan pertanyaan seperti ini. Jika kamu bisa mengulang waktu yang ada, apa yang ingin kamu perbaiki? Atau jika kamu bisa mengulang kehidupan kamu lagi, waktu kamu yang pernah kamu lakukan dulu, apa yang bisa kamu lakukan yang lebih baik lagi? Saya sering dilempar pertanyaan kayak gitu, dan rata-rata orang jika dilempar pertanyaan seperti itu, mereka akan berkata, oh ya, mungkin saya akan melakukan hal yang lebih baik lagi dalam hidup saya, mungkin saya akan melakukan hal yang lebih bermanfaat lagi untuk hidup saya. Bapak Ibu, seringkali orang-orang kalau dilempar pertanyaan seperti itu, pasti mereka akan menyesali perbuatan yang pernah mereka atau menyesali kehidupan yang pernah mereka lakukan di waktu yang lalu. Dan mereka ingin bisa memperbaiki dan baru menyadarinya ketika di waktu sekarang. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, hal ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus di dalam dua bagian yang kita baca hari ini, bahwa kita sebagai manusia terlalu banyak menggunakan waktu kita untuk memuaskan hawa nafsu kita, kedagingan kita, dan keinginan kita. Seringkali dalam waktu-waktu yang diberikan kepada kita, kita menikmatinya sesuai dengan maunya saya. Menyenangkan saya itu seperti apa? Hal-hal yang saya lakukan dalam sepanjang hari ini harus hal-hal yang menyenangkan saya, sesuai keinginan saya, tidak membuat saya menderita. Yang penting saya bisa have fun sepanjang hari ini. Tetapi firman Tuhan hari ini menegur kita. Di 1 Petrus 4 ayat 3 dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak-kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Seringkali kita melakukan waktu yang kita punya, kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sadar tidak sadar, hidup kita lebih banyak, jika kita hitung ya, lebih banyak kita habiskan untuk kepuasan kita, untuk kepuasan orang-orang di sekitar kita, untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Tapi kita tidak pernah berpikir, tidak pernah terlintas, ataupun kadang jarang terlintas dalam pikiran kita bahwa waktu yang kita punya seharusnya kita gunakan untuk mengenal kehendak Allah. Makanya penting bagi kita untuk melakukan saat teduh sebelum kita memulai aktivitas. Kenapa? Supaya sebelum kita melakukan kegiatan sepanjang hari, kita dituntun oleh Roh Kudus, kita dituntun oleh firman Tuhan.
Kalau sepanjang hari ini kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dan hal itu juga diharapkan oleh Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ketika mereka menyampaikan surat ini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang keinginan manusia, bisa kita sadari keinginan manusia, kadang manusia pribadi lepas pribadi bisa berbeda. Tetapi kita melihat begitu banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk memuaskan keinginan manusia kita. Kita secara per hari, seminggu kita beribadah kepada Tuhan hanya di hari Minggu. Hanya hari Minggu. Dan jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan, mungkin kita hanya akan mendengar firman Tuhan itu ketika pendeta atau lektor membacakannya. Jadi seminggu kita hanya mendengar 3 bagian Alkitab lah gitu. Tapi selama 7 hari ini, 1 kali 24 jam, jadi 7 kali 24 jam kita habiskan untuk diri kita sendiri. Sedangkan waktu kita untuk Tuhan hanya kita berikan ketika kita datang ke gereja. Miris bukan Bapak Ibu? Tuhan memberikan kita sehari 24 jam, 2 hari 36 jam, dan jika ditambah terus dalam seminggu saja, kita habiskan waktu berapa buat Tuhan? Berapa waktu yang kita berikan untuk Tuhan menuntun langkah hidup kita, agar hidup kita itu bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saya kadang sering mendengar pujian yang berkata, Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ya, intinya dengan segenap hati kita bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau dengan segenap hati. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan sedangkan waktu yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak ada? Sebagai orang yang masih dalam proses menjalani kehidupan ini ya, ketika saya bilang saya mengasihi seseorang, pasti yang paling penting yang saya berikan adalah waktu saya. Ketika saya bilang saya mengasihi keluarga saya akan berusaha memberikan waktu saya untuk berkomunikasi dengan keluarga saya, minimal tuh nanyain kabar keluarga saya, supaya mereka merasa bahwa aku benar-benar mengasihi mereka dengan memberikan waktu saya untuk mereka. Lalu kalau kita bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan sepenuh hatiku. Tapi ada nggak waktu yang kita gunakan dalam hidup kita ini kita berikan untuk Tuhan? Tidak usah berbicara tentang Tuhan, setiap minggu aku harus ke gereja. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan bilang, kalau waktu yang kita berikan untuk Tuhan, sudahkah kita mengasihi sesama kita? Sudahkah kita memberikan waktu kita untuk menjenguk saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah tidak pernah datang ke gereja? Atau sudahkah kita memberikan waktu kita untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita? Melalui apa? Melalui firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, penting sekali ketika kita bisa mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana. Kalau kita tidak bisa bijaksana menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, maka waktu kita akan terbuang sia-sia. Jadi ketika kita dilempar pertanyaan, apa sih yang ingin kamu ubah? Jika waktu bisa diulang, akan banyak sekali perkataan-perkataan yang kayaknya aku akan merubah gini, dulu mungkin aku gak akan melakukan seperti ini, dan mungkin itu yang akan aku ubah. Ketika kita bisa bijak menggunakan waktu kita akan berkata, tidak ada yang ingin saya ubah di masa lalu saya. Saya menerima masa lalu saya karena kenapa? Karena masa lalu saya sudah dituntun sama Tuhan sampai hari ini saya sudah hidup menurut firman Tuhan. Karena saya sudah dituntun secara luar biasa oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita memulai hari kita hari ini, mari kita kembali merefleksikan di hadapan Tuhan. Sudah belum kita sungguh-sungguh menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijak, memberikan waktu kita kepada Tuhan, memberikan waktu kita untuk hal-hal positif bagi diri kita sendiri, memberikan waktu hal-hal positif, merangkul teman-teman di sekitar kita. Waktu kita bukan hanya berbicara tentang kepuasan diri kita, tetapi itu berbicara tentang kepuasan Dia yang memberikan waktu itu secara unlimited kepada kita. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai hari ini, mari kita minta tuntunan firman Tuhan untuk menuntun kita bisa bijak dalam menggunakan waktu yang ada. Ya, Bapak Ibu, demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami
Hari ini kami boleh diberikan penyegaran kembali oleh firman-Mu melalui renungan kami hari ini yang berkata bahwa kami harus menggunakan waktu kami dengan bijak, Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami sehari 24 jam, dan kami boleh melewatinya dengan baik seturut dengan tuntunan tangan-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa dalam hidup kami seringkali waktu yang ada kami gunakan hanya untuk kepuasan manusia kami, untuk kepuasan kedagingan kami, untuk kepuasan kami sendiri. Tuhan, saat ini kami mau berkomitmen berubah di hadapan-Mu. Kami ingin Tuhan bijak dalam menggunakan waktu kami yang ada. Kami mau menggunakan waktu kami untuk hal-hal yang memuliakan nama-Mu. Kami ingin menggunakan waktu kami untuk menyenangkan Engkau. Kami ingin menggunakan waktu kami untuk menyebarkan kabar gembira, kabar Injil kepada orang-orang sekitar kami. Perbaharui hati kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, beri hikmat-Mu kepada kami, agar kami boleh sungguh-sungguh menggunakan waktu kami yang ada dengan bijak. Ini doa kami Tuhan, segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.